Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tryout keempat kompetensi matematika. Soal nomor 1. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C, menentukan kofaktor matriks berordo 2 kali 2. Pembahasan. Salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan KD tersebut, karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse matriks berordo 3 kali 3, bukan matriks berordo 2 kali 2. Soal nomor 2. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang E, sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Pembahasan. Untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasar kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya untuk mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Akan tetapi peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Soal nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat adalah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang D, lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Pembahasan. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013, bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik untuk mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat, karena dengan media tersebut peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Soal nomor 4. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur kecapaian indikator tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Pembahasan. Untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah soal yang C. Soal nomor 5. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Pembahasan. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu memuat ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Penulisan tujuan tidak harus urut ABCD. Tujuan minimal memuat unsur A dan B. Semua option soal di atas sudah memuat unsur ABC. Jawaban A, B, dan E kurang tepat karena tidak sesuai di komponen behavior dan condition. Jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 6. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari di dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. Pembahasan. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013, bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah, maka urutan yang paling tepat adalah yang C, yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, dan menyelesaikan permasalahan. Soal nomor 7. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan terdapat urutan materi adalah X, bunga tunggal, Y, pertumbuhan, Z.
Pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, definisi bunga, bunga majemuk, dan peluruhan. Pembahasan. Pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan terdapat urutan materi adalah definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, dan pertumbuhan peluruhan. Soal nomor 8. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran adalah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang D, alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Pembahasan. Karena tujuan pembelajaran adalah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut, maka media yang bisa digunakan adalah peraga untuk menemukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk itu media yang paling tepat adalah yang D, yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Soal nomor 9. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Pembahasan. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah jawaban yang B, yaitu meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Soal nomor 10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa Jajar Genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yang C, bertanya kepada siswa apa pengertian Jajar Genjang dan apa pengertian trapesium. Pembahasan. Beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa Jajar Genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Untuk itu jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu bertanya kepada siswa apa pengertian Jajar Genjang dan apa pengertian trapesium agar masalahnya diketahui. Itu saja soal-soal yang bisa dibahas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.